menggantikan rezim sebelumnya yaitu Joko Widodo. Dan dimulailah harapan baru bagi negeri ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Prabowo Subianto. Namun berikutnya kita lihat bahwa ternyata langkah demi langkah yang diambil oleh Pak Prabowo tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Bisa kita lihat dengan menteri-menteri yang dipasang oleh Pak Prabowo untuk menempati posisi-posisi penting masih hampir sama dengan apa yang dipasang oleh Jokowi pada eranya. Pun kita tahu akhir-akhir ini PIK 2 telah menjadi berita nasional dan sampai dengan detik ini belum ada statement dari Pak Prabowo yang berpihak kepada rakyat yang menolak represivisme dari pembangunan PIK 2 yang kemarin memang disahkan oleh Jokowi sebagai PSN. Dan untuk itu pada hari ini 31 Desember 2024, hari terakhir tahun 2024, kita mengadakan acara refleksi akhir tahun dengan tema rezim Prabowo kelanjutan rezim Jokowi. Telah hadir bersama kita tokoh-tokoh yang nanti akan menyampaikan pandangannya terkait refleksi setahun terakhir ini. Yang pertama ada Bang Ahmad Khozinuddin SH sebagai koordinator TA MOR PTR, nanti bisa dijelaskan. Kemudian nanti insya Allah akan hadir juga Ustadz Eka Jaya, beliau dari Ketua Umum Pejabat. Berikutnya ada Bang Juju Purwantoro SHMH sebagai Ketua Tim Mitigasi TA MOR PTR. Kemudian yang keempat ada Pak Taufik Bahaudin, beliau mewakili UI Watch. Dan yang berikutnya ada Bang Azam Khan SH, beliau adalah Sekjen TPUA yang hari ini masih sehat hidup. Siang hari ini masih tetap semangat untuk mengusut kasus ijazah palsu dari Pak Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian ada Bang Ismar Syarif Syafruddin SHMH, Ketua Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam. Dan yang terakhir ada Vicky Balfas, Presidium Forum Aksi, yang insya Allah beliau masih ada di perjalanan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan mulai dari Bang Ahmad Khozinuddin yang hari ini cukup sibuk juga dalam menangani kasus PSN PIK 2 yang memang bersidang paling tanggal 16 Desember 2024 dan nanti sidang berikutnya tanggal 6, memaparkan kasus itu sekaligus kasus-kasus terakhir yang sedang viral nih Bang. Khususnya adalah bagaimana Harvey Muiz yang korupsinya ratusan triliun kemudian hanya dihukum 6,5 tahun saja. Nanti bisa dielaborasi. Silakan Bang Ahmad Khozinuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada rekan-rekan sejawat juga tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan kali ini ada Bang Azam Khan, Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ada Bang Ismar Syafruddin, Ketua Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam, yang kita tahu kiprahnya dalam membela ulama-ulama kita dari narasi war on terrorism yang sejatinya adalah war on Islam, karena kasus-kasus terorisme ternyata pada faktanya bukanlah upaya untuk memerangi kejahatan, tetapi upaya untuk menjadikan ulama dan ajaran-ajaran Islam itu seolah-olah penjahat dan kejahatan yang harus diperangi. Sehingga kita tahu bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi dalam narasi war on terrorism itu adalah war on Islam. Jadi kriminalisasi terhadap umat Islam dan ajarannya.
dan ada Bang Taufik Bahaudin, beliau dari UI Watch yang terus concern untuk memelototi ya berbagai persoalan bangsa terkait fenomena kebangkitan Neo PKI begitu, dan ini juga terus menjadi persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena negara itu tidak mengadopsi masalah ini sebagai masalah yang krusial, sehingga ancaman dari kedaulatan negara oleh ideologi komunisme dan sosialisme itu terus menjadi bahaya laten bahkan bahaya aktual begitu. Nanti juga akan ada yang lainnya begitu. Nah, hari ini saya ingin memulai dari sisi refleksi setahun, yakni tahun 2024. Kalau kita mau simpulkan, walaupun banyak peristiwa lain di tahun 2024 ini, tapi kita bisa simpulkan tahun 2024 itu yang paling kontras itu adalah kita bisa sebut sebagai tahun politik. Karena di 2024 itu ada gawe nasional, ya ini pemilu dan pilpres yang sudah kita laksanakan, bahkan disusul dengan pilkada secara langsung untuk pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota yang belum lama ini juga sudah selesai. Yang kalau kita perhatikan dengan anggaran hingga 93 triliun rupiah, ternyata gawe politik nasional khususnya pilpres dengan biaya yang mahal, pemilu pilpres itu ada 93 triliun, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu sendiri 43,7 triliun. Ternyata anggaran negara yang diambil dari pajak rakyat dengan angka 43,7 triliun itu, menurut sejumlah kalangan atau saya kutip netizen itu, proses pilpres kita hanya menghasilkan kelas pemimpin pembagi susu keliling gitu ya. Jadi angka 43 triliun hanya dapat pemimpin yang kualitasnya tukang bagi susu keliling ini. Inilah ironi gitu ya. Dan kemudian angka 43 triliun yang totalnya dengan pemilu 93 triliun itu juga boleh bisa kita katakan hanya menghasilkan kepemimpinan yang omon-omon begitu. Omon-omon itu sendiri sebenarnya kan dipopulerkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjadi capres, yang pada intinya bahwa hari ini banyak sekali orang yang hanya bernarasi, hanya bermain citra, tapi tidak bertindak nyata. Maka sebutannya disebut dengan omon-omon atau hanya omong doang gitu. Tapi apalacur ternyata saya mohon izin Bapak Presiden Prabowo Subianto, kualifikasi hanya omon-omon itu saya rasa hari ini juga bisa disematkan pada era pemerintahan yang sebenarnya sudah 2 bulan berjalan ini. Yakni tepatnya sejak 20 Oktober 2024 yang lalu, di mana hari itu adalah hari penanda peralihan kekuasaan dari rejim sebelumnya, yakni Saudara Joko Widodo, dan beralih kepada presiden yang baru, yakni Saudara Prabowo Subianto. Terlepas hasil pilpres itu banyak persoalan, banyak kontradiksi, banyak penentangan. Bahkan sampai hari ini kalau saya ketemu sejumlah tokoh, baik sipil dan militer, itu masih belum bisa mengakui bahwa Presiden Republik ini adalah Saudara Prabowo Subianto sampai hari ini. Ya, karena prosesnya yang bermasalah gitu. Tapi terlepas bahwa pada akhirnya seluruh rakyat menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto, karena bagaimanapun pada akhirnya dialah yang dilantik sebagai presiden, dialah yang mendapatkan amanah untuk menjalankan konstitusi, maka adalah layak, wajar, dan manusiawi ketika segenap elemen anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi terlepas kita tidak bisa menjadikan periode 2 bulan kekuasaan Saudara Prabowo itu sebagai indikator, tapi setidaknya 2 bulan ini bisa kita lihat arah kebijakannya itu seperti apa ke depan. Kalau ada narasi melanjutkan dalam konteks hal-hal yang positif, tentu siapapun
tidak menampik begitu ya, bahkan mendukung hal-hal yang baik di era sebelumnya. Walau kita juga bertanya, di era rejim Jokowi itu yang baik yang mana begitu kan? Ijazah palsu ada di era rejim Joko Widodo, ya kan? Ya, ijazah dari luar negeri yang nggak jelas kemudian menjadi wapres ya di eranya Joko Widodo. Wapres belum genap usia 40 tahun juga di eranya saudara Joko Widodo. Kriminalisasi ulama, bahkan ulamanya sudah sempat diundang ke kantor Istana Presiden tapi ditangkap sebagai terorisme, itu juga terjadi di eranya saudara Joko Widodo. Ya, kenaikan pajak PDL, BBM yang ugal-ugalan itu juga terjadi di era saudara Joko Widodo. Sebenarnya sampai hari ini ya secara objektif kita masih masih bingung gitu loh. Hal positif mana yang hendak dilanjutkan yang menjadi legasinya dari saudara Joko Widodo. Apalagi dalam periode 2 bulan ini justru indikatornya akan melanjutkan apa-apa yang dulu kita kritik di era rejim Joko Widodo. Dalam bidang ekonomi misalnya lah, ya dari dulu kita tahu bahwa persoalan bangsa kita itu memang kemampuan ekonomi kita belum maksimal, dan semestinya pejabat-pejabat kita baik di pemerintahan maupun DPR itu mencontoh emak-emak ya yang di rumah tangga itu. Kalau menyusun anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga APBRT, emak-emak itu selalu menyusun pengeluaran berdasarkan pemasukan yang diberikan oleh suami mereka. Jadi kalau suami mereka itu, kalau di sana saja ya, biar nggak campur baur ya, ikhwan akhwat ya. Kalaupun ya dari pemasukan belanja rumah tangga di sebelahnya bukan biar ya. Tapi kalau yang Ikhwan baru di depan saja. Jadi kalaupun mereka ya mendapat anggaran pemasukan dari belanja suami mereka sehari misalkan hanya 50.000, maka dia membelanjakan ya sebatas 50.000 itu. Secukupnya. Kalau ada barang dan jasa yang wajib, ya digantilah, disubstitusi lah. Ya gulanya nggak gula putih lah, ganti gula merah. Yang penting suami masih bisa ngopi gitu kan. Bang TB kalau bisa ngopi kan masih tenang gitu ya. Jadi jangan pula Bang TB minta layanan kopi susu tapi alokasi APBN-nya yang diberikan pada istri hanya kopi doang gitu. Itu ibu-ibu, emak-emak itu mengatur rumah tangga itu lebih cerdik, lebih cerdas, mengikuti falsafah budaya kita, tidak boleh besar pasak daripada tiang. Pengeluaran itu tidak boleh melebihi pemasukan, sebisa-bisanya sama dengan pemasukan. Syukur kalau bisa diperkecil daripada pemasukan, sehingga bisa nabung untuk keluarga. Tapi prinsip sederhana mengelola rumah tangga ini tidak diadopsi oleh pejabat kita, pemerintahan kita. Kita sebut pemerintah dan DPR karena menyusun APBN itu bukan hanya DPR, tapi kerjaan bersama, usulan dari pemerintah dan dibahas bersama DPR dan menjadilah undang-undang APBN. Dan undang-undang APBN kita di 2025 ini sekitar 3.000 triliun itu ternyata dibuat defisitnya sampai 612 triliun rupiah. Artinya apa? Negara kita itu memaksakan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Harusnya kalau pemimpin ya yang memikirkan rakyatnya, karena kan akhirnya APBN tadi yang biayai bukan pejabat, rakyat yang kena pajak. Harusnya kalau belum bisa menambah pemasukan, jangan menambah pengeluaran. Kalau APBN kita potensi pendapatan pajaknya belum sanggup untuk ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi pengeluaran belanja negara, nggak usah ada pengeluaran yang ditambah seperti apa yang dilakukan oleh saudara Prabowo Subianto pasca dilantik, alih-alih merampingkan kabinet dalam rangka melakukan efektivitas dan efisiensi kinerja sehingga terjadi pengetatan anggaran, sehingga rakyat menjadi tenang karena tahu pejabatnya itu ikut prihatin. Sebaliknya justru diobral kementerian. Coba bayangkan betapa gendutnya kementerian dan lembaga kita. Menteri koordinator udah meningkat banyak, kementerian kemudian dipecah-pecah jadi banyak, sehingga buzzer atau apapun bisa jadi pejabat di tingkat kementerian sekarang. Semua diakomodir. Sakit tidak kita sebagai rakyat? Sakit sekali.
Di tengah keadaan yang sulit, pengeluaran negara tidak diketatkan, malah rencana di Januari fix PPN akan ditingkatkan menjadi 12%. 12% itu bukan 1% terhadap apa harga barang, tapi kalau dikaitkan dengan pajak itu udah 9% lebih. Pajak misalnya biasanya bayar misalkan 11.000, sekarang menjadi 12.000. 1.000 per 12 itu gede, itu berat. Pedagang itu mau ngambil untung seperak 2 perak aja bertaruh dengan customer, karena customer itu selisih seperak aja dia cari belanja di tempat lain. Pesaing lainnya, belum lagi keran bisnis kita untuk produk-produk import dari China dibuka seluas-luasnya. Coba bayangkan, pedagang-pedagang di Republik ini benar-benar menjadi seorang yang yatim piatu, tidak dilindungi oleh negara. Mereka harus bertarung sendiri, modal sendiri, produksi sendiri, tapi dia harus bertarung dengan produk dari China yang proses produksinya didukung secara total oleh negara. Mana bisa kita bertarung, bersaing? Ini ibaratnya pedagang-pedagang kita itu petinju kelas ringan atau kelas bulu ya, disuruh bertarung di ring tinju dengan petinju kelas berat. Nah, kemudian pejabatnya ngomongnya enak saja. Salah kalian tidak meningkatkan kinerja kalian. Itu kan kayak Luhut Binsar Panjaitan. Saat produknya Elon Musk masuk dan itu akan merusak pasar domestik termasuk Telkomsel, alih-alih memproteksi pasar teknologi domestik dari serbuan market dari teknologi digitalnya Elon Musk, Luhut Panjaitan malah ngomong salah sendiri, kita nggak kreatif, nggak meningkatkan kemampuan ilmiah kita untuk meningkatkan kapasitas kita dan seterusnya. Ini kan pejabat yang sangat menyakiti. Saat PPN ditingkatkan 12%, kita dapat bocoran dari Dahlan Iskan, ternyata hari ini batu bara kita yang setiap tahun dari sektor pajaknya bisa menyumbang 120 triliun untuk APBN ini nggak menjadi barang yang kena pajak. Kurang ajar nggak ini? Ya. Jahat sekali ini. Ya. Lalu saat kita ya dikejutkan dengan kabar vonis kepada Muiz, itu siapa kemarin namanya? RP Muiz saja berapa? 6 tahun nih? 6,5 tahun. Kita semua prihatin. Kerugian negaranya kan 300 triliun. Kok tiba-tiba kepala negara ikut-ikutan curhat? Presiden Prabowo ikutan curhat, itu menyakiti hati rakyat. Yang lebih menyakiti hati rakyat adalah rencana presiden yang akan memberikan amnesti kepada koruptor. Nah ini kan sama-sama menyakiti rakyat. Hakimnya meringankan vonis bagi koruptor, presidennya memberikan ampunan kepada koruptor. Lengkap sudah penderitaan rakyat kita ini. Sementara kekayaan alam kita yang luar biasa, yang berulang kali kami sudah membuat seruan agar sektor pertambangan kita dinasionalisasi. Hanya dari sektor 4 atau 6 komoditi saja kita dapat 7.000 triliun per tahun. Batu bara saja kalau dinasionalisasi kita bisa dapat banyak ketimbang memaksa naikin pajak 12% kepada seluruh rakyat yang miskin. Batu bara itu, modal produksi batu bara 1 ton cuman 30 US dollar. Harga batu bara berapa? Kalau sudah 180 US dollar itu udah untung berapa batu bara? Apalagi batu bara sempat di 300 US dollar per ton, modalnya cuma 30 perak dolar. Harus kan ini yang diambil oleh negara kalau memang benar-benar menjadi macan Asia. Ambil kekayaan alam, nasionalisasi, kelola oleh negara. Modal 30 dolar ya per ton itu mudah, ambil aja APBN murah daripada habis untuk BUMN yang nggak jelas keuntungannya. Setiap tahun laporan keuangan BUMN rugi. Mending saja suruh nasionalisasi batu bara modal 30 US dollar per ton. Tinggal sekarang saya nggak tahu update terkini sekitar 200-an atau 180. Tapi pernah batu bara itu pada saat naik-naiknya, jaya-jayanya sampai 300 US dollar per ton. Jadi hari ini kenapa kita harus mengaitkan peristiwa yang lalu untuk refleksi kita di masa depan? Ini sebagai pengingat, bukan hanya pengingat pada pemerintah, kita semua pengingat kita sebagai rakyat.
agar kita terus memelototi kekuasaan ini. Karena apa? Fungsi DPR sekarang ini mati. Yang harusnya bicara seperti ini bukan kita yang nggak pernah digaji. Kita nggak pernah dapat anggaran dari negara. Tapi kita melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Harusnya ini DPR. Tapi karena DPR tidak berfungsi, maka kita mengajak seluruh rakyat untuk benar-benar mengawasi jalanan roda kekuasaan. Sebab hari ini nggak bisa kita mengatakan biarin aja lah, toh mereka yang berkuasa, toh mereka yang akan diminta pertanggungjawaban DR. Enggak, kita kena dampaknya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fadzalika adaful iman." Jadi kalau kita melihat kemungkaran, nah tindakan penguasanya dot ya, keringat rakyat, sementara membiarkan kekayaan alam kita dinikmati oleh oligarki, membiarkan batu bara kita dikelola oleh orang asing yang kaya raya, Luhut Panjaitan gara-gara batu bara, Haji Isam gara-gara batu bara, Abu Rizal Bakri gara-gara batu bara, atau perusahaan-perusahaan swasta, grupnya Erick Thohir, grupnya yang orang yang kekayaannya disimpan di Singapura itu, Lau Tok Kok atau siapa itu. Ini adalah sebuah kezaliman. Kenapa kok kita rakyat yang punya mandat pada kekuasaan ini tidak dilayani? Sementara oligarki yang mereka sudah kaya raya dikasih fasilitas lagi, tambah kaya raya. Dan terakhir yang saya ingin katakan kasus PIK 2. Partai Inbaka PIK 2 yang kemudian difasilitas proyek strategis nasional oleh rejim Jokowi, dan dengan dalih status PSN PSN itu, maka oligarki PIK 2, oligarki properti PIK 2 ini melakukan proses pembebasan lahan seolah-olah semuanya menjadi PSN, lalu melakukan intimidasi kepada rakyat, memaksa rakyat akhirnya tanahnya dibeli dengan harga murah 30.000 sampai 50.000 perak per meter, ketika dikelola oleh oligarki properti dijual menjadi 30 juta per meter, yang kemudian mereka berdalih hari ini, oh itu gak PSN semua, tapi itu baru mereka sampaikan hari ini setelah ada kritik tengah-tengah masyarakat. Ini sudah lama kasus ini. Bang Saidi itu udah 6 bulanan bergerak sendiri awalnya. Dan saya mengadvokasi dengan kawan-kawan tadi di MOR PTR ya. Jadi TA itu tim advokasi, MOR PTR itu adalah melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Jadi TA MOR PTR itu adalah tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Itu kita sudah berulang kali bersuara. Kami sudah ngirim surat permohonan audiensi ke pimpinan Komisi 3 DPR RI. Kami juga sudah mengirim surat permohonan audiensi kepada DPD RI. Sampai hari ini belum ada jawaban. Padahal yang punya kepentingan mereka sebagai wakil-wakil rakyat untuk mengontrol proyek yang sudah merampas tanah rakyat ini. Ada tanah rakyat dirampas, sungai ditimbun, laut dipagari, kecelakaan menimbulkan cacat, kematian. Kok diam semuanya? Termasuk saudara Prabowo Subianto sampai hari ini diam. Heran saya. Mohon maaf Pak Prabowo, tidak ada satupun masyarakat yang punya aspirasi agar koruptor diampuni. Tapi tiba-tiba pemerintahan Anda mau mengeluarkan wacana akan memberikan amnesti kepada kepada koruptor-koruptor. Anda bicara terhadap sesuatu yang tidak dibicarakan oleh rakyat Anda. Hari ini seluruh rakyat membincangkan tentang kezaliman PSN di berbagai wilayah. Di Rempang, termasuk di Banten PIK 2. Di Rempang ada saudara Tommy Winata yang punya Rempang Eco City. Di Banten ada saudara Aguan atau Sugianto Kusuma yang punya proyek Pantai Indah Kapuk 2. Semua sudah protes. Ulama-ulama bersuara. Jawa Timur sekarang masuk. Jawa Timur sekarang juga iya, di Surabaya. Tapi kenapa kok tidak ada respon resmi dari negara gitu loh? Saya bertanya, negara ini dibentuk untuk siapa? Untuk melayani rakyat, melindungi rakyat, memenuhi hajat rakyat, atau menjadi pelayan, pelindung, dan memberikan kemaslahatan bagi oligarki? Kalau jawabannya yang kedua, oh ya sudah, kami tidak akan mempertanyakan lagi.
Karena faktanya negara ini dibuat hanya untuk melayani oligarki. Negara ini memang untuk melindungi oligarki. Negara ini memang untuk menciptakan peluang bisnis dan keuntungan besar bagi oligarki. Sudah, kami nggak akan protes. Tetapi kalau itu yang terjadi, tentu kami berhak marah. Kenapa? Karena saat kampanye tidak pernah ada satupun calon presiden yang menyatakan negara ini dibangun untuk kepentingan oligarki. Tidak ada. Mereka semua mengatakan kami akan berdiri bersama rakyat. Kami akan wakafkan sisa hidup kami untuk rakyat. Semua untuk rakyat. Sekarang kami bertanya, rakyat yang mana? Tenggelam bersama rakyat. Ingin timbul dan tenggelam bersama rakyat gitu loh. Tenggelamnya doang. Mohon maaf, sudah terlalu lama diam. Ada sebagian yang meminta tunda dulu kita, mungkin lagi persiapan, mungkin lagi ambil langkah taktis. Enggak, ini udah terlalu lama, korbannya udah banyak. Di Pontang kemarin waktu kita dengar aspirasi masyarakat Kecamatan Pontang ya, banyak sekali keluhan yang ternyata mereka memendam sekian lama, bingung mau mengadu kemana, kepada siapa. Padahal kita punya negara, punya pemimpin. Hari ini rakyat seperti yatim dan piatu, seolah-olah tidak punya pemimpin. Mau ngadu kepada siapa? Makanya rekomendasi kami dari refleksi ini ke depan adalah baik pada pemerintah, pada Presiden Prabowo, khususnya yang saat ini diberi amanah untuk memimpin kekuasaan, dengarkan aspirasi rakyat. Ingat, kualat kalau membangkang kepada aspirasi rakyat. Kualat. Banyak penguasa itu jatuh karena dia membangkang terhadap aspirasi rakyat. Tidak menunggu bertahun-tahun. Apakah saudara Prabowo Subianto itu kalah dengan saudara Aguan? Sehebat apa Aguan atau Sugianto Kusuma sehingga saudara Prabowo Subianto nggak berani ngomong tentang Aguan? Satu kalimat saja, nggak ada. Makanya saya sudah katakan di sejumlah tulisan, kalau hari ini ada orang masih membela PIK 2, membela saudara Aguan, pasti satu di antara 4 golongan. Golongan pertama, memang dia karyawan Aguan, kerja, dia membela Aguan untuk kerjaan dia, entah jadi direksi, komisaris, pekerja, baik di level tinggi atau rendah. Maka sejatinya dia tidak membela proyek PIK 2, membela pekerjaan dia sendiri, membela perutnya sendiri. Yang kedua, orang-orang yang digaji, dikasih makan, baik sebagai konsultan media, konsultan hukum, dan sebagainya, oleh Aguan. Dan dia juga bekerja karena dikasih tulang. Kalau nggak ada tulang, nggak mau dia membela PIK 2. Hari ini semua marah pada PIK 2. Yang ketiga, orang-orang baik dari oknum aparat, pejabat, TNI, militer, purnawirawan, dan sebagainya, yang memang hidupnya menyalak makan dari tulang Aguan. Maka mereka bersuara, nggak punya malu lagi sekarang, terbuka membela. Kalau dulu, saya mohon maaf, tutup mata saja. Ada purnawirawan jenderal kerja di oligarki tertentu, karena mereka membatasi, menjaga marwahnya, nggak membuka diri keluar, ya kita hormatilah, namanya cari makan. Hari ini nggak punya malu, terbuka terang-terangan membela oligarki. Mana rakyat ini? Hadirin acara. Bahkan ada yang menawarkan ya. Dan yang keempat, orang yang gila atau setidaknya rusak akalnya. Kenapa? Nggak mungkin di saat masyarakat tergusur, sengsara, menderita, kok dia berpihak kepada oligarki yang rampas tanah. Dan saya sudah katakan, isu di PIK 2 itu tidak sekedar isu perampasan tanah, tapi isu kedaulatan negara. Terakhir saya dalam diskusi mengomentari tentang iklan PIK 2 menggunakan bahasa Cina dan Inggris. Kan berarti segmennya mau disasar adalah asing. Selesai kedaulatan negara kita, bapak-bapak. Pak Prabowo selesai. Sudahlah. Gak usah latah ikut pidato mengomentari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kami rakyat itu butuh kebijakan yang pro pada kami. Ukuran sederhana kalau negara ini berpihak kepada rakyat dalam kasus PIK 2 itu adalah segera ya cabut status PSN PIK 2, segera hentikan proyek PIK 2 ini, dan yang ketiga audit seluruh pelaksanaan proyek PIK 2. Karena saya yakin banyak pelanggaran baik secara hukum, ketatanegaraan, dan administrasi, termasuk perdata, yang perdatanya hari ini sedang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu saja dari saya, silahkan nanti yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Rozinuddin, dan saya pikir tadi luar biasa pemaparannya dari awal pemerintahan Pak Prabowo tanggal 20 Oktober hingga hari ini ya. Berarti ini hampir
Oktober, November, Desember, hampir 2 bulan pemerintahannya, namun tadi disebutkan belum ada langkah praktis dan serius terhadap jeritan rakyat di PIK 2. Belum lagi soal dalam tanda kutip omon-omon soal korupsi yang tadi disebutkan Pak Ahmad Khozinuddin kemarin dalam pidatonya, seolah-olah mengkritik apa yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan Harvey Muiz yang hanya 6,5 tahun, tapi di sisi lain ada dari pemerintahan Pak Prabowo yang justru mengusulkan ada pengampunan bagi koruptor apabila dia membayar apa itu namanya? Suruh tobat lah ya, membayar denda, pengampunan. Nah, ini kan dilema dan ini menurut saya tanda-tanda sifat-sifat rezim sebelumnya yaitu bohong. Nah, berkaitan dengan kebohongan-kebohongan itu maka sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Azam Khan ya, dari TPUA yang hari ini kita masih dengar upaya-upaya dari TPUA untuk mengungkap kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi, yang memang rezim Jokowi selama memimpin 10 tahun banyak sekali kebijakan-kebijakan dan kejanggalan-kejanggalan yang kemudian atas itulah kita semua atau masyarakat ini mendapatkan imbasnya seperti PPN 12%, kemudian kemiskinan yang semakin dulu katanya ekonomi meroket, ternyata sekarang kemiskinan yang meroket. Nah, silakan Bang Azam Khan untuk menyampaikan paparannya. Ya, harusnya ada yang lebih senior, tapi ya gak apa-apa dilempar ke kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Rasulullah. Sebelum kita mulai pada fakta yang tadi sudah lengkap dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Khozinuddin, kita harus sadari dalam hitungan jam ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan kemuliaan yang diberikan langsung oleh Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 bulan, ada 4 nama bulan tersebut, masuk Dzulhijjah, Muharram, dan barang siapa yang memuliakan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Justru itu makanya kalau kita mendengar ada lonceng yang sangat dahsyat berbunyi, itu dari kaum Nasrani. Tapi kalau ada trompet yang dibunyikan, itu dari kaum Yahudi. Tapi kalau ada api yang dibuat sehingga modelnya kayak api unggun, itu Majusi. Nah, itu akan terjadi malam nanti jam 12 malam, ketiganya akan dilakukan. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam konsep ini diperbanyak melakukan ibadah. Seperti apa yang dilakukan kita-kita ini melalui Ustadz Khozinuddin, Taufik, host, pembawa acara, Mas Ismail sama Mas Lucu. Ini adalah ibadah, menyampaikan kepada penguasa bahwa ini kezaliman belum berhenti, ini kezaliman masih berjalan. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh Ustadz Ahmad Khozinuddin bagaimana terkait seorang pemimpin yang ijazahnya masih bergulir, tidak jelas, belum lagi dipaksakan anaknya menabrak undang-undang. Di PKPU aturannya umur 40 tahun. Tapi dia umur 36 tahun duduk menjadi pemimpin nomor 2 setelah Prabowo. Apakah sah itu? Tentu ini pincang. Kalau dibilang sah dari posisi Prabowo-nya, tapi tidak sah dari posisi wakilnya. Nah, terus bagaimana kalau ada di dunia ini pemimpin yang satu paket, yang satu sah, yang wakilnya tidak sah? Ini terjadi mungkin sampai akhir kiamat di tempat Indonesia ini. Saya yakin, karena tidak pernah terjadi di dunia polemik yang macam begini. Nah, inilah yang tentu refleksi di tahun ini, jangan sampai Prabowo sebagai presiden yang sah, saya tidak bicara wakilnya ya,
ini jangan sampai refleksi ini menjadi bayang-bayang Joko Widodo. Nah, ini yang kita takutkan. Cawe-cawe tetap akan dilakukan. Pertemuan-pertemuan tetap akan dilakukan. Sebab ini rezim sudah sangat luar biasa menyakiti hati rakyat. Apalagi dengan tambahan sekarang 12% PPN. 12% PPN itu untuk siapa? Yang katanya barang mewah. Barang mewah itu apa? Tidak dirinci. Gitulah. Nah, tadi juga sempat disinggung batu bara, kelapa sawit yang juga triliunan. Kenapa itu kok lepas dari 12%? Begitu jahatnya negeri ini. Kalau itu tidak dibebani persentase 12% juga. Apakah itu dikategorikan karena itu bahan makanan? Tidak bisa. Emang batu bara bahan makanan apa? Jadi ini fakta yang tentu kita amati, bahwa proses-proses yang demikian ini tentu sangat menyakitkan hati rakyat yang begitu luar biasa. Dan ini Prabowo atas dasar ini harus bisa merubah karena Anda dipilih oleh rakyat. Maka tidak ada jalan lain kalau Anda tidak mengikuti jalan rakyat dalam konsep yang positif sesuai undang-undang dan Anda disumpah. Disumpah demi Allah saya akan menjalankan ya produk lah, artinya undang-undang yang artinya semua itu untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau Anda berbuat begitu, maaf ya, akan binasa. Tentu ada waktu yang ditentukan oleh Allah nanti, entah kapan, Allahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu refleksi ini mencoba untuk mengetuk hati para pemimpin kita. Ayolah, jangan melakukan kezaliman terhadap rakyat, apalagi yang terjadi sekarang ini PIK 2. Kita masih bergulir kok proses gugatan yang dilakukan oleh koordinator lawyer kita Ahmad Kuzinuddin dan rekan-rekan. Dan insya Allah tanggal 6 ya. Sidang kedua tanggal 6. Harapan kita hadir Aguan, Joko Widodo sama Erlangga ya. Antoni Salim. Harapan kita hadir. Mari kita menjelaskan di situ isi gugatan tersebut, dijawab, nanti biar berkembang gitu loh ya. Tapi yang jelas selain daripada ini juga soal masalah legalitas ijazah. Ijazah ini sampai sekarang tetap bergulir, ijazah palsu ini tetap bergulir sampai kapanpun karena ini menyangkut kebohongan pengibulan sebuah penguasa yang ada dan rakyat benar-benar 282 juta ini dikibulin. Nah, artinya apa? Artinya harusnya dibuktikan. Kalau ternyata itu ada, ya sudah, alhamdulillah. Kalau memang terbukti jasa itu ada, alhamdulillah. Kalau sampai sekarang ini belum kita lihat aslinya kok di dalam sidang, mulai dari sidang Surakarta, ya kan, mulai sidang PN Pusat, tidak pernah ditunjukkan itu. Ya, udah bertahun-tahun udah kita ajukan itu, dan sudah luar biasa bergulir itu. Bahkan yang kita gugat bukan cuma Joko Widodo sebagai presiden, tapi juga ada DPR, ada MPR, ada KPU, ada Bawaslu, ada Menseknek, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, KPU, Bawaslu, Ketua PN Solo ya, termasuk Rektor UGM. Tapi fakta ini kan tidak bisa menunjukkan. Padahal sederhana, kalau konsep sidang itu kan sederhana, cepat. Artinya dibawa aja, terakhir kita musuh Profesor Utuh. Tapi ya juga tidak bisa membuktikan, malah ribut yang ada di dalam sidang gitu loh. Artinya ribut, dia menguatkan itu nanti masuk pada materi. Nah sayangnya Ketua Majelis Hakim PN Pusat itu memutus perkara di antara atau jarak, itu putusannya tidak punya wewenang untuk mengadili perkara nomor sekian tentang gugatan ijazah palsu. Ini kan sarap, ini gila, ini bener-bener. Mau kemana, mau mengadu, mau kemana? Ya kan harusnya dijelaskan kalau memang dia tidak punya wewenang, yang punya wewenang siapa? Apa Aguan yang punya wewenang? Kan begitu. Nah ini masalah juga. Jadi terus terang aja refleksi ini, Pak Prabowo, Anda sebagai presiden harus bisa membuktikan bahwa Anda pro rakyat. Artinya kembali tadi disinggung juga soal memaafkan, suruh tobat kepada koruptor, ya saya kira itu salah kaprah. Dan malah cenderung Anda
menghalangi penyidikan. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki sebuah innama amalu binniyat disampaikan kepada publik secara luas bahwa koruptor, para maling kata Anda itu maafkan, yang penting kembalikan. Itu menghalangi penyidikan. Padahal koruptor itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Dia menggarong uang-uang rakyat, uang-uang yang benar-benar rakyat membayar pajak dengan keringat baik dingin maupun panas. Mereka mencari, tapi digarong oleh koruptor. Anda mengatakan bahwa kembalikan uang tersebut para maling-maling, terus Anda bertobat. Ini ya berarti Anda sudah melakukan niat menghalangi penyidikan. Ya, obstruction of justice. Jadi Anda sudah mau menghilangkan itu dengan cara menghalang-halangi karena Anda seorang legalitas presiden. Dan itu tidak benar. Dan itu juga berbahaya. Dan omongan itu tidak memiliki legalitas secara hukum. Justru membuat kisruh kepada rakyat bahwa semua koruptor yang dilakukan, kalau di jumlah ada 8.000, 10.000 orang, per satu orang 1 triliun, sudah 10.000 triliun misalnya, bisa dikembalikan. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Nah, siapa yang bisa menjamin mengkalkulasi satu orang itu yang aslinya korupsi 100 miliar terus mengembalikan 50 miliar, itu clear. Ini yang nyata-nyata berbahaya. Saya kira butuh juga. Kalau DPR sudah kita nggak menganggap lah, DPR ini tidak bisa melakukan apa-apa kok, mau komisi 6, mau komisi 3, nggak bisa apa-apa, mau komisi yang lain juga. Justru kami ini yang mengkritisi pemerintah secara tegas tanpa ada bayaran, tanpa ada dibayar, tanpa ada sponsor. Kita bawa sendiri makanan, minuman, berkumpul, saling kenyang dengan makanan-makanan jajanan ya biasa-biasa ini pasar, tapi bagi kita bukan itu ukurannya. Lillahi ta'ala kita memperjuangkan, Allah tahu, malaikat tahu, dan ingat sebaliknya, Allah juga tahu, malaikat tahu atas apa yang dilakukan oleh Anda menzalimi rakyat, Anda bernat kepada rakyat, maka Anda akan gelisah seumur hidupnya. Dan pasti istidrot itu ada. Tidak main-main, karena itu diatur di Al-Quran, dan tidak main-main itu. Maka sekali lagi, saya kira jangan sampai Anda memaksakan bahasa, memaafkan, suruh tobat, itu sama dengan menghalang-halangi penyidikan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Azam Khan atas pemaparannya terkait refleksi akhir tahun pada hari ini. Dan tadi catatan-catatan pentingnya bahwa sampai dengan hari ini TPUA masih terus menggugat ijazah palsu, termasuk tadi rektor dan berbagai hal yang berkaitan dengan ijazah palsunya Pak Jokowi. Dan tadi ada catatan-catatan lain seperti kemudian koruptor dan tanggapan dari Pak Prabowo terkait dengan PIK 2. Berikutnya hadir juga bersama kita, beliau adalah perwakilan dari UI Watch yang kita tahu konsen sekali terhadap upaya-upaya gerakan PKI Gaya Baru. Dan saya pikir ini masih cukup relate dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, kepada Bang Taufik Bahaudin kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan untuk refleksi renungan pembelajaran tahun-tahun yang lalu untuk bisa dimanfaatkan pada tahun-tahun mendatang yang akan mulai besok. Berangkat dari konsep pemikirannya sederhana yang disebut bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act, is who you are. Jadi, apa yang kita peroleh, apa yang kita rasakan sekarang adalah konsekuensi dari bagaimana kita berpikir. Kalau dalam masyarakat, bagaimana masyarakat berpikir, begitulah masyarakat bertindak,
maka akan menjadi seperti apa masyarakat itu. Jadi, kalau kita sebagai bangsa saat ini seperti ini, itulah kualitas berpikir kita sebagai bangsa mayoritas. Berbicara kualitas berpikir tidak dikait-kaitkan, dan mohon jangan dikaitkan dengan secara otomatis kualitasnya dikaitkan dengan jenjang pendidikan atau jenjang akademis. Tidak ada urusan, nggak ada kaitan. Jadi kalau makin tinggi jenjang akademisnya, kualitas berpikirnya masih makin bagus, sama sekali nggak betul. Kenapa? Akademis hanya berpikir basisnya kecerdasan intelektual, IQ, yang kontribusinya terhadap kualitas perilaku manusia yang terbaik hanya maksimal 20%. Sisanya minimal 80% adalah hasil kerja atau kualitas dari kecerdasan spiritual dan emosional, minimal loh ya. Di mana minimal 60% adalah hasil kerja dari kualitas kecerdasan spiritual. Jadi kesimpulannya apa? Inilah cerminan kualitas kecerdasan spiritual bangsa ini yang jongkok. Mau ribut? Silakan ribut. Mikirnya kan sederhana. Saya berusaha mengingatkan diri saya dan menerapkan. Saya coba lakukan, saya berikan kontribusi yang bermanfaat dengan tulus, ikhlas untuk orang banyak, semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan. Apa yang semaksimal mungkin bisa lakukan? Saya bikin podcast, cuman itu. Nah pertanyaan, kita-kita ini apa cuman bisa bikin begini? Apa nggak bisa turun ke jalan? Dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah, selama kita berpikir seperti sekarang, kita akan menghadapi tahun depan seperti sekarang. Yang kedua, mayoritas masyarakat kita adalah mayoritas yang disebut dengan kualitas berpikirnya baru di jenjang ketiga. Dari 8 jenjangnya dah. Saya sampaikan berulang-ulang. Ini ada penelitiannya. Ini gambaran jenjang ketiga apa? Kumpulan masyarakat orang-orang yang baru melihat sesuatu kalau sudah terjadi dan dia terkena. Jadi kemampuan antisipasinya nggak ada atau rendah. Dengan kata lain, otaknya hanya mampu berpikir reaktif. Otaknya yang mampu bergerak kalau sudah kelihatan, kalau dia terkena, dan lain sebagainya. Ini kualitas kita. Dan lagi, baru bisa menghargai seseorang kerja, ataupun dia kerja, kalau hasil kerjanya secara fisik terlihat. Jadi kalau kita ngebenahi pola pikir orang, itu dianggap nggak kerja karena nggak kelihatan. Ini kualitas berpikirnya baru sampai di situ. Kemudian apa lagi? Semuanya berusaha ikut cawe-cawe, semuanya berusaha ikut ngerjain, ngomong, merasa bisa semua. Kualitas. Saya berusaha mengingatkan diri saya tidak akan bicara bidang yang bukan kompetensi saya. Kita kan nggak semuanya ngomong, semuanya ngerti, semuanya jago, semua bisa. Sementara yang kejadian seperti sekarang. Instan reaktif. Tolong pikir, Aguan bisa begini, tidak instan. Kok kita diam aja waktu dia proses menjadi seperti ini? Jokowi 10 tahun, 2 periode, kok diam aja, kok bisa 10 tahun? Mikir kita yang gak beres. Baru ribut sekarang. Coba dipikirlah. Jadi sebelum kita ribut, tolong pikir kenapa semua terjadi. How you think is how you act, is who you are. Kenapa? Kalau kita hanya bisa menyalahkan orang lain, kita nggak akan pernah berubah. Saya selalu mengatakan guyonannya simpel. Kalau kita kalah lari, kalah cepat lari oleh orang lain, ditanya kenapa kalah? Karena dia larinya cepat sih. Ini kita sekarang. Ya kenapa dia bisa cepat? Bapaknya pelari sih. Jadi kita nggak pernah berpikir kenapa kita bisa dibikin seperti ini. Karena mikir kita kayak begitu, reaktif. Kalau belum kebentur, belum bergerak. Mau sampai kapan begini? Silakan aja. Jadi kalau kita mau berubah, rubahlah kita dulu. Mikirnya simpel kok. Kenapa orang bisa melakukan itu ke kita? Karena kita membuka pintu, membuat orang itu bisa melakukan itu ke kita. Kalau kita dibodohin, jangan nyalain orang yang bodohin, salahin diri sendiri. Kita enggak. Kenapa lo dibodohin? Iya dia emang brengsek ngebodohin gua gini. Lo yang bego, robah mikirnya. Kita enggak nyalain ngebodohin.
Lu nggak pernah mikir kenapa bisa dibodohin karena lu bego. Artinya apa? Besok lu jangan bego lagi. Kita nggak mikirnya nyalain orang terus. Reaktif. Kalau belum kebentur nggak pernah mikir. Bahwa untuk menjadi pinter nggak bego itu tidak instan, ada proses. Jadi kita nggak mampu berpikir proses. Kecuali berpikir instan. Mau sampai kapan? Nah mayoritas masyarakat terutama pengambil keputusan berpikirnya kebaikan begitu. DPR contoh. Kita sudah melupain DPR. Mau lupain mau enggak tapi kenapa dia terjadi kita diam aja. Terima gaji satu periode DPR dia tidak dipilih lagi pensiunnya seumur hidup. Apa benar ini? Konsep pensiun itu apa? Diam aja. Kenapa? Karena kita nggak kena, kita merasa nggak kena. Inilah kualitas berpikir kita. Benerin dulu DPR, bubarin kalau perlu. Jadi kenapa? Anggota DPR kan dari partai-partai. Partainya dong dihajar dulu, datangin tuh pimpinan partai. Saya nggak sebut nama lah, ada nama yang ngomdoknya hebat, pimpinan partai, tapi gara-gara dia nggak tahu apa yang dikerjakan, dia lakukan apa-apa, hasilnya dia nggak ngerti apa-apa, bengong, rakyat jadi korban. Jadi yang perlu adalah pahami kualitas berpikir kita. Kalau kita belum bisa melakukan yang lebih baik, minimal, saya ulangi, minimal tidak menambah kerusakan, tidak menambah kebrengsekan dengan kualitas berpikir kita. Minimal. Lah kalau kita itu aja nggak bisa, sama juga kita jalan pakai motor di jalan. Kalau kita tidak bisa memperbaiki suasana jalanan yang benar, lu jangan bikin jalanan tambah nggak benar. Contoh, naik motor ngegeber knalpot dibuka, kok didiemin ya? Udah nggak bisa bikin jalanan nyaman, dia bikin ribut dan dianggap biasa. Dia kualitas berpikir seperti ini. Dari sana dimenahin itu kecil-kecil kayaknya itu sumber dari masalah. Jadi kalau kita sendiri tidak mulai bebenah diri kita, mau jadi seperti apa? Jokowi 2 periode 10 tahun. Padahal kita semua berteriak si rekap nggak bener. Lah kok masih dipakai? Udah tahu si rekap nggak beres, Anies masih dijorokin untuk ikut pemilu pakai si rekap. Ini apa nggak sakit kita? Saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi sama kita. Jadi janganlah kita ribut sama orang lain, benerin diri kita dulu. Bagaimana orang bisa bertindak berbuat ke kita, itulah cerminan di siapa? Kualitas diri kita. Masa kita diginiin diam aja bisa Jokowi 10 tahun. Saya angkat topi dengan rekan saya Bro Egi terus untuk ijazah palsu. Jokowi mesti dikerangkeng, ijazah palsu itu kriminal. Hakim lagi sidang, saya jadi prinsipal, kebetulan kabur dari sidang. Kok diam aja masyarakat? Kok diam aja masyarakat? Itu tangkap hakim-hakim yang kabur itu, ngapain aja? Udah berapa kali ketemu suruh mediasi, akhirnya nggak berhasil, diambil oleh hakim, dikatakan putusannya apa Kim? Kami tidak berwenang. Ini omongan apa? Dan masyarakat diam aja. Ini kualitas kita. Jadi berpikirnya kalau situasi sekarang begini, karena kita mendiamkan dan membuat serta membiarkan situasi itu terjadi. Mindset kita yang nggak beres, muncul dalam perilaku, tindakan kita yang nggak benar, maka semuanya jadi seperti ini. Nah, 2025 mulai besok kita mau bikin seperti apa? Nggak berubah, kita akan ngulangi lagi, duplikasi apa yang kita lakukan 2024. Jangan nyalakan asing. Kita beromong, wah ini asing boleh masuk. Abuan bisa bikin pakai iklan bahasa Cina, bahasa Inggris. Lah kok yang ngomong cuman di media aja, media sosial. DPR ngapain aja? Pejabat-pejabat ngapain aja? Pimpinan parpol ngapain aja? Padahal parpol kan dapat duit dari pemerintah. Barin aja. Kemudian cuma teriak-teriak. Sekarang ngadepin kelompok masyarakat. Kelompok orang-orang tertentu yang kalau kita cuma teriak-teriak di media, dia akan bilang lo ngomong terus, gua jalan terus. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini kualitas orang yang harus dipaksa untuk berhenti, dipaksa untuk berubah secara fisik, turun ke jalan. Cuman itu. Kalau turun ke jalan udah gerah kita. Enakan ributnya di medsos karena bisa hampir rebahan, guling-gulingan. Coba rame-rame ke jalan, berapa ratus cuman yang turun.
Jadi jangan nyalahkan bajingan-bajingan, bangsat-bangsat yang bikin rusak negara ini, karena kita pun membiarkan mereka dan merasa sudah melakukan upaya lewat medsos, lewat ngomong, guling-gulingan segala macam, tapi tidak ada aksi, tindakan, perbuatan yang buat mereka berhenti melakukan itu. How you think is how you act is who you are. Rubah berpikir kita, cari penyebabnya, jangan reaktif, cari sumbernya, benahi supaya mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Masa kalau turun demo berapa orang nih, kita sana usianya minimal 60, saya menjelang 80 ini. Kita bisanya begini, yang lain yang muda-muda ngapain? Yang muda-muda ngapain? Sibuk tahun baru. Apa sih tahun baru itu? Sibuk ini, sibuk itu. Terus yang ini dia cuma ngondok. Mindsetnya tanpa sadar, Pak. Kalau saya sudah ngomong di media sosial, saya sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab saya dan saya tidak bertanggung jawab. Ciri-cirinya apa? Semoga Allah melaknat dia. Saya komentar sambil guyon bilang apa? Allah nggak usah dibilang udah tahu dia mau dilaknat enggak. Lo nggak usah ngomong semoga. Urusan lu beresin soal dunia. Dibawa dengan urusan dunia nggak penting, ya udah, jangan ribut. Jadi ini yang kejadian, rubah mindset kita. MUI saya lihat, saya nggak tahu, tapi saya menangkap ada indikasi MUI di kerangkeng tidak bisa berbunyi kencang. MUI harusnya berbunyi sebagai acuan umat kalau sudah bicara akidah. Di kerangkeng, kok bisa di kerangkeng? Karena kita membiarkan MUI di kerangkeng. Jadi gimana? Ini contoh. Kalau mengatakan umat Islam tidak punya atau belum punya pimpinan nasional atau national leader, minimal seperti almarhum Buya Hamka. Siapa yang kalau ngomong didengarnya nggak ada. Kelasnya kelas ngomong kecil-kecil segala macam, dan mereka jalan terus. Dan mentalitas instan kita masih saja mewarnai, tidak pernah berpikir antisipasi terhadap apa yang mereka persiapkan. Yang satu lagi yang ingin saya ingatkan kembali, karena kita mentalitas reaktif, tidak pernah mencari kenapa dan apa sumber dari semua masalah ini. Saya ingatkan kembali. Ada yang ketawa, ada yang bilang benar juga, ada yang bilang apa iya. Sumber masalahnya adalah PKI gaya baru bermain. Ada yang bilang mana PKI kan udah bubar. Otak lu memang begitu. Lu bisa ngomong kalau kelihatan. PKI gaya baru tuh nggak kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan yang dianggap nggak ada. Lihat hasil kerjanya. Ciri-cirinya gampang kok. Lihat hasil kerjanya, lihat sasaran dari kerja mereka. Cuman 2. Siapapun yang bertindak lewat cara apapun, kalau hasilnya atau arahannya adalah memperlemah dan atau mengacak-acak umat Islam dan atau memperlemah TNI, itu orang sudah dipapari atau dijadikan tangan, kepanjangan tangan PKI gaya baru. Gampang kok. Mentalitas kita memang kelasnya baru, kalau nggak kelihatan fisik dianggap nggak ada. Kalau juga ada, kalau dia nggak kena dengan peristiwa kejadian itu dianggap nggak penting. Jadi kalau kaki temennya keinjak, kena kejepit meja, dia berteriak, kita tanya kenapa kejepit meja? Tahu dia tahu, reaksinya oh ya udah karena dia nggak kejepit. Kalau dia kejepit kakinya baru dia berteriak, baru dia merasakan kejepit itu sakit. Ini mentalitas kita. Mau berubah enggak? Oh, kalau nggak mau berubah silakan aja. Saya mengatakan saya akan lakukan maksimal yang saya bisa lakukan, minimal lewat UIWOT, lewat podcast, menyadarkan, mengedukasi masyarakat, benahin mindset kita, benahin berpikir kita, agar perilaku kita dan kita menjadi orang yang berbeda dan tidak lagi menjadi korban, tidak lagi diganggu gugat, dimain-mainkan oleh mereka-mereka yang saya sebut dengan langsung tidak langsung dipapari atau kepanjangan tangan dari PKI ya baru yang merusak umat Islam dan atau perlemah TNI. Mau sampai kapan kita nentukan. Jangan nyalain mereka lah. Mereka bisa karena kita mendiamkan. Jadi 2005 kita mau diamkan terus, mau bergerak seperti sekarang, mindsetnya masih kayak sekarang, silakan. Kita ngalamin 2025 yang sama. Saya dengan UIWOT minimal dan teman-teman yang lain akan berusaha untuk tidak terulang kembali dan kita mengingatkan publik masyarakat. Berhentilah berpikir reaktif, berhentilah berpikir instan, tingkatkan kemampuan kita melihat yang belum terjadi, berpikir antisipatif,
Jangan nunggu terjadi baru kita ribut. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik Baharudin. Nah, ini sekaligus mengingatkan kepada kita ya, masyarakat Indonesia, agar berikutnya tidak terjadi hal-hal seperti tahun-tahun yang lalu, maka cara berpikirnya harus berpikir yang antisipatif, tidak reaktif, dan tentu harus ada perubahan. Tahun 2025 jangan sampai ya tahun-tahun berikutnya akan sama seperti tahun-tahun yang lalu. Dan ini sudah nampaknya sudah ada tanda-tanda demikian. Misalnya PPN 12%. Kemudian koruptor juga nampaknya justru akan mendapatkan amnesti ya, dalam tanda kutip tapi. Dan kita belum ada melihat perubahan yang baru di dalam pemerintahan kali ini. Maka kita ingatkan juga kepada masyarakat, kalau diam maka tentu yang akan berkuasa, yang akan memegang kekuasaan, maka akan itu saja dan akan semakin merusak negeri ini. Baiklah, langsung saja saya serahkan berikutnya kepada yang menggagas ide acara pada hari ini. Beliau adalah Bang Juju Purwantoro. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Bang Juju. Lanjut nanti. Silakan Bang Juju langsung. Baik, Bro Adri, saya hormati, dan rekan-rekan semua yang ada di hadapan kita ini, terutama rekan konstitusi yang sudah membawakan acara ini, dan rekan-rekan yang lain. Jelang azan asar ya, jelang azan asar, saya coba singkat saja bahwa tadi teman-teman rekan-rekan semua sudah mencoba merefleksikan kira-kira persoalan-persoalan terutama masalah-masalah hukum di tahun 2024 yang lalu sampai dengan akhir tahun ini. Saya ingin mencoba untuk juga merefleksikan atau katakanlah sebagai kaleidoskop gitu ya, tahun 2024 kasus-kasus hukum yang mendapat perhatian besar dari masyarakat gitu ya. Most interest begitu oleh masyarakat. Ya, di antaranya yaitu, jadi saya akan memflashback saja, yaitu tentang jam baru-baru ini, saya kira-kira akhir tahun itu, Jampitsus Kejaksaan Agung yang menyita uang lebih dari 920 miliar dan emas aneka tambang 51 kg terhadap terdakwa Zarob Rikal. Ya, nah, Zarob Rikal ini adalah sebetulnya mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung itu, begitu ya. Nah, yang diduga menjadi perantara atau maklar kasus Ronald Tanur. Nah, Ronald Tanur ini adalah salah satu anak daripada pejabat tinggi di Dijen Pajak begitu ya. Seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan ya, hampir 1 triliun ya. Seorang staf atau katakanlah pejabat di Mahkamah Agung mengumpulkan harta sampai sekian banyak, sampai sekian besar. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk urusan-urusan pungli, urusan suap menyuap, ya kan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus-kasus atau katakanlah maklar kasus begitu ya, maklar kasus di Mahkamah Agung. Markus seperti itu, 1 triliun, ya, seperti itu. Dan dikumpulkan bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun ini kasusnya. Kemudian tidak hanya melulu tentang uang rupiah saja, tapi penyidik itu menemukan sekitar 74.000 dolar Singapura. Bisa bayangkan ya. Dolar yang lain yaitu Amerika Serikat 71.000 euro, termasuk euro, begitu. Dan dolar Hong Kong juga 483.000 dolar Hong Kong. Ya. Dan uang rupiah 5.725.000. Ya, ketika menggeledah rumahnya sebutlah ZR ini di kawasan Senayan pada 24 Oktober 2024 lain. Belum lalu. Jadi belum lama ya kasus ini ya terjadi ya. Jadi kita bisa bayangkan. Dan dalam hal ini ikut terlibat ya. Dalam kasus ini adalah yang bikin malu juga, malu kita sebagai aparat penegak hukum juga, itu majelis hakimnya juga terlibat rupanya. Majelis hakim pengadilan di Surabaya itu terlibat, tiga orang hakim itu ya, yang kemudian sekarang dalam proses yang ditangkap dan proses untuk diadili secara hukum. Ya, ini udah habis-habisan, udah
oknumnya yang bermasalah hukumnya terlibat dan hakimnya sendiri juga terlibat. Ya, ini jelas kita bisa baca di media-media. Kemudian kasus yang agak ramai juga ini bukan agak lagi tapi diskriminatif menurut saya, yaitu kasus Tom Lembong. Ya, kasus Tom Lembong masalah gula itu, impor gula, yang di mana Tom Lembong itu menjabat Menteri Perdagangan hanya 1 tahun, sekitar antara 2015 sampai 2016. Ya, Tom Lembong ini sekarang menjadi tersangka dan sebentar lagi mungkin akan sidangkan kasusnya, ya, karena terkait impor gula di Kementerian Perdagangan tersebut. Dan ini anehnya, ini kenapa diskriminatif? Loh, kan menteri-menteri perdagangan sebelumnya juga impor gula-gula lebih besar. Ada Zulkifli Hasan, ada, ya, begitulah. Jadi tapi yang diincar, yang dibidik adalah Tom Lembong. Ini ada apa gitu ya? Perintah Mulyono katanya. Rekan saya, perintah Mulyono. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang lagi ramai juga yaitu adalah sekarang ini kasus judi online. Ya, kita mencoba merefleksikan kasus 2024 yang besar-besar, kasus judi online di mana ini tidak hanya melibatkan kasus-kasus oknum orang biasa, tapi juga melibatkan kasus di Kementerian Komunikasi dan Digital pada waktu itu ya. Nah, menterinya pada saat itu adalah Budi Ari. Nah, dan Budi Ari itu hanya diperiksa 1 kali oleh Budi Ari atau Judi Ari? Nah, jadi yang katakan saya Judi Ari itu namanya jadi berubah jadi Ari. Itu sampai sekarang belum dilakukan penyidikan gitu. Ya, belum dilakukan, hanya diperiksa 1 kali. Ya, pada saat kira-kira sebulan yang lalu. Nah, patut diduga seorang Budi Ari ini terlibat karena anak buahnya 6 orang di kementeriannya itu semua sudah dijadikan tersangka dan ditangkap ya. Totalnya yaitu 28 orang termasuk oknum penjudi itu. Nah, kira-kira begitu. Dan mengerucut ke Budi itu. Jadi rekan saya ini sangat penasaran ya. Kalau seorang Budi ini jadi target ya, target aparat hukum ya untuk ditangkap, untuk diperiksa dan ditangkap lagi. Saya juga begitu, berapa seperti itu. Ya, jadi Budi mau ngumpet di mana lagi? Jadi menteri lagi sekarang. Nah, jadi menteri. Judi Ari ini memang gagas, mungkin bisa jadi nggak ditangkap. Lembong ini kasus gula yang nggak jelas ditangkap. Pantesan kita minum kopi di gulanya nggak. Ya itulah diskriminasi hukum ini terang-terangan terjadi di zaman atau eranya si Mulyono itu. Ya. Dan kita tentu berharap di eranya Bapak PS, ya, Prabowo Subianto yang sekarang ini tidak akan terjadi lagi seperti itu. Tapi anyway, indikasi ke arah sana sudah kelihatan, nanti kita akan sebutkan di akhir pembicaraan ini. Kemudian ada yang disebut crazy rich. Crazy rich itu adalah orang yang paling kaya yang gila ya, sebut crazy rich. Crazy kan gila, rich kan kaya. Orang paling kaya tapi gila gitu kan. Nah, di Surabaya. Nah, kan di Surabaya. Atau crazy rich. Yaitu yang dijatuhkan hukuman pidana, telah dijatuhkan hukuman pidana, divonis 15 tahun. Nah, itu pelaku utamanya ya, di Surabaya, yaitu namanya Budi Said. Ini atas kasus jual beli tambang emas di aneka tambang ya. Diduga merugikan negara sebesar 1,07 triliun. Antamas. Jadi kita bingung hitung-hitungnya uang rupiah tuh. Ditaruh satu minibus pun nggak muat ya, 1,7 triliun ya, kira-kira begitu. Nyuri kayu di pasar. Nah, nenek nyuri kayu, ada orang nyuri singkong, di tanaman, ditahan itu, bisa sampai 1 tahun 2 tahun penjara itu seperti itu. Jadi itu fakta ya. Jadi perbuatan si Budi tadi itu di aneka tambang emas aneka tambang itu sebesar 58,13 gram atau senilai 35,07 miliar ya, sesuai dengan faktur penjualan emasnya. Jadi fakturnya sejumlah itu yang terjadi ya, dan itu semuanya pingpang apa tuh? Pingpang. Ya, jadi ini permainan di bawah tangan semua ya kan? Permainan di bawah meja seperti itu dilakukan. Nah, kemudian
bahwa apa yang dilakukan seorang Budi ya terhadap secukup-cukupnya itu adalah juga dilakukan atau katakanlah didakwa melakukan TPPU, tindak pidana pencucian. Sudah pasti kan ya, kalau ada uang sejumlah itu tidak mungkin tidak ada pencucian uang dalam hal ini. Nah, gitu. Nah, kemudian pada sidang kemarin ini belum lama ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 24 Desember, ketiganya didakwa sejumlah 4,6 miliar rupiah. Oke. Berikutnya adalah kaitannya dengan Harvey Muiz. Ini rame sekali. Suami dari artis siapa? Ajam? Dewi Sandra. Anda, karena Pak Azam ini kalau yang cantik-cantik cepat apal. Ya kan? Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Itu merugikan negara, bukan main-main Jam. 300 triliun Jam. Hitungnya juga susah saya. Berapa truk itu? Nggak cukup. 300 triliun. Itu bukti pengadilan ya, bukti pengadilan dan sudah diungkapkan di hadapan pengadilan. 300 triliun. Yaitu pada 23 Desember kemarin, baru minggu lalu, Majelis Hakim Tipikor memvonis Harvey pidana hanya penjara 6 tahun 6 bulan. 6 tahun setengah. Ya. Jadi kalau dibelikan kue pepek begini, dapat 3.000 tos. Jadi kan saya bilang dibelikan kue itu dapat berapa ribu ton gitu ya. Oke. Kemudian kemudian bersamanya ya turut melakukan atau turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan ada yang disebut Helena Lim ya, seorang perempuan di mana dalam kasus tersebut Helena Lim itu keturunan ya terus terang Chinese begitu ya. Bukan. Itu mencapai 300 triliun. Oke. Bagaimana kok ada jeda ini? Oke. Nah, yang paling ini juga rame juga nih. Semua nih rame nih tahun 2024 nih karena melibatkan aparat kepolisian. Ini bukan nggak tanggung-tanggung. Kapolda, mantan Kapolda Sumatera Barat. Ya, rekan-rekan tahu ya, ingat ya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Ingat ya? Ya, itu kejadiannya sekitar 18 Oktober 2022 dan baru akhir tahun kemarin dilakukan vonis oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Termasuk juga polisi, kasus yang lainnya adalah polisi sampai menembak pelajar SMK. Itu terjadi ya, dengan alasan macam-macam. Si pelajar SMA tidak dalam kondisi melawan, tidak dalam kondisi membawa senjata tajam, tapi ditembak saja oleh polisi. Itu kejadian ya. Kejadian polisi tembak pelajar. Kemudian satu lagi, polisi tembak polisi. Nah, itu kejadiannya sekitar 24 November 2024 kemarin, di mana bukan Sambo nih, bukan Sambo nih, di mana AKP Dadang Iskandar menembak rekannya AKP Ulil Rianto Ansari di Mapolsek Solok Selatan Sumatera Barat. Begitu ya. Nah, penembakan ini juga terkait dengan penegakan hukum terdapat tambang ilegal yang sedang ditangani oleh korban. Artinya ada sedikit sengketa kasus tambang di antara mereka, begitu ya. Rebutan inilah yang satu ingin menegakkan hukum, tapi yang satu adalah ingin mengamankan proyeknya di ilegal tambang itu, seperti itu. Dan mengakibatkan rekannya sendiri tembak di depan di kantor polisinya, di kantor mereka sendiri. Itu seperti itu kejadiannya. Termasuk selalu Sambo. Nah, ini mencontoh seniornya itu Sambo, ya kan saya menyebutkan Sambo. Mencontoh seniornya, kira-kira begitu. Oke, demikian ada satu hal juga termasuk proyek strategis nasional yang sudah banyak disinggung oleh rekan Hosinuddin. Ya, tadi sudah diungkapkan sedemikian rupa proyek strategis proyek PSND, terutama di Pluit proyek PIK 2 ini, bahwa tetap sampai saat ini kami selalu mendampingi atau membackup para korban di proyek PIK 2 itu. Dan minggu depan juga kami akan berkunjung kepada wilayah PIK 2 itu ya, untuk mencari tahu dan mendampingi kasus yang sebenarnya telah terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.